Dan kali ini kita akan bahas alur cerita film berjudul The Aggression Scale. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Let's go. Diawali dengan keluarnya seorang mafia dari penjara bernama Bella Vance dengan jaminan. Keluarnya ternyata diakibatkan karena uangnya hilang sebesar 500.000 dolar. Sebelum itu, Bella Vance telah menyuruh anak buahnya untuk memburu pencuri uangnya. Namun anak buahnya menangkap dan membawa orang yang salah. Lloyd yang takut Bella Vance mengamuk sudah mempersiapkan daftar nama-nama yang memiliki akses ke uang itu. Akhirnya Bella Vance meminta Lloyd dan yang lainnya untuk membunuh nama-nama yang ada di daftarnya. Lalu menemukan uang miliknya dan tidak lupa dirinya meminta bukti Lloyd melakukan pekerjaannya. Kalau gagal maka nama Lloyd akan masuk ke dalam daftar nama-nama itu. Kemudian diperlihatkan sebuah keluarga yang mengendarai truk dan mobil. Mereka adalah Bill, Owen, Maggie, dan Lauren, di mana mereka dalam perjalanan menuju rumah baru mereka. Dan diketahui bahwa Bill ternyata adalah mantan rekan kerja Bella Vance, serta Owen yang bisu dan mengalami gangguan emosional. Akhirnya mereka sampai ke rumah baru mereka yang mewah dan jauh dari tetangga. Bill dan Maggie ternyata adalah janda dan duda yang bersatu. Karena itulah Lauren dan Owen terlihat tidak harmonis. Namun Lauren yang lebih dewasa berusaha mengayomi Owen dengan mengantarkan ke kamarnya. Lalu mereka mulai mengangkut semua barang-barangnya yang ada di dalam truk. Sementara Owen memilih menyendiri bermain sedotan dan meniupkan paku kepada laba-laba. Bill dan lainnya yang kerepotan mengangkut barang-barang menyadari bahwa Owen tidak ada. Kemudian meminta Lauren membantunya mencari keberadaan Owen. Setelah mencari ke sana kemari, Lauren tidak juga menemukannya. Yang ternyata Owen berada di hutan dekat rumahnya lagi memandangi pohon-pohon yang tinggi. Di sana, Lauren mengajak Owen pulang ke rumah sambil menjewernya. Sementara Lloyd dan anak buahnya mulai memburu semua nama yang ada di dalam daftar. Dimulai dengan seorang wanita yang habis jogging disambut dengan shotgun dilanjutkan memfotonya. Lalu seorang pria yang ingin pulang ke rumahnya dibunuh di dalam mobilnya. Kemudian mendatangi seorang pria yang berada di kantornya yang kebetulan lagi sendirian. Di sana mereka menemukan sejumlah uang di dalam amplop diakhiri dengan membunuh pria itu. Singkat cerita, Lloyd dan anak buahnya menginap di sebuah motel untuk mempersiapkan diri besok pagi ke target terakhirnya, yang tak lain adalah Bill. Di tempat lain, Bill dan keluarganya makan malam namun terjadi kecanggungan di sana. Untuk mencairkan suasana, Bill yang lagi banyak uang akan membelikan sebuah mobil untuk Lauren. Tentu saja Lauren senang mendengarnya. Lalu mereka dikejutkan dengan ketukan pintu. Bill yang panik meminta Lauren mengajak Owen untuk ke kamarnya. Sementara dirinya menemui orang yang datang ke rumahnya. Yang ternyata agen properti memberikan brownies kepada Bill dan akan kembali esok hari. Saat Lauren merapikan pakaiannya, Maggie datang tiba-tiba membuat Lauren menyembunyikan sesuatu darinya. Di sana, Lauren mengungkapkan perasaannya karena Maggie memutuskan menikah dengan Bill. Namun Maggie meyakinkan Lauren bahwa inilah yang terbaik. Di mana 6 bulan yang lalu Maggie hanyalah seorang pelayan dan Bill datang memberikan secerca harapan untuk hidup lebih layak. Maggie meminta Lauren agar cepat beradaptasi dengan keluarga barunya. Begitupun juga dengan Bill yang mendatangi Owen di kamarnya. Bill menyadari bahwa keluarga baru membuat Owen harus beradaptasi dan meminta memberikan kesempatan kepada Maggie dan Lauren. Besok paginya mereka melakukan aktivitas masing-masing, di mana Maggie memasak, Bill merapikan barang, Lauren mandi, dan Owen mengikat tali sepatunya. Yang tak lama terdengar ketukan pintu. Maggie yang tahu agen properti akan datang bergegas menemuinya. Tiba-tiba ternyata yang datang adalah Lloyd dan anak buahnya. Mendengar teriakan Maggie, Bill datang terkejut ada Lloyd dan anak buahnya. Tanpa basa-basi mereka langsung menembak Maggie yang tidak tahu apa-apa. Suara tembakan itu membuat Lauren yang lagi mandi mencoba untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dengan handuknya, Lauren melihat di lantai bawah terdapat Maggie yang sudah tidak bernyawa, serta Bill yang tidak berdaya dengan todongan pistol. Untungnya Bill mengalihkan perhatian mereka agar Lauren dapat pergi mengamankan dirinya. Lauren lari ke kamarnya dan memecahkan kaca dengan tangannya karena panik. Disusul dengan Lloyd menyuruh Chase untuk menangkap Lauren.
Chase menyusuri jejak langkah kaki Loren yang menuju ke kamarnya. Namun sesampainya, Chase tidak menemukan Loren di sana. Yang Chase temukan hanyalah pecahan kaca yang terdapat darah mengarah ke lemari. Lagi dan lagi, Chase hanya menemukan handuk yang digunakan oleh Loren. Ternyata Loren bersembunyi di kolong kasur dan bergegas pindah posisi mengambil sebuah benda. Kemudian kabur ke kamar Owen yang sayangnya diketahui oleh Chase. Loren berhasil membuka pintunya dan meminta bantuan kepada Owen yang terdiam. Saat itulah Owen mengambil tongkat baseballnya dan memukul Chase. Owen mengambil benda yang dibawa Loren untuk mengganjal pintu agar tidak mudah didobrak. Momen itu membuat mereka mempunyai waktu untuk kabur melalui jendela. Yang ternyata Owen sudah memasang jebakan yang membuat tangan Chase terluka. Sementara Bill yang memilih dia membuat Lloyd melayangkan salam olahraga, lalu menunjukkan foto-foto orang yang telah dibunuhnya. Chase yang berteriak membuat Lloyd datang untuk mengeceknya, dan menemukan Chase terdiam dengan tangannya yang terluka. Lloyd yang sudah geram dan ingin membunuh Bill membuat Bill buka suara bahwa uangnya berada di lemari yang masih di dalam truk. Sementara Owen mengambil dan menyimpan lempengan besi dari velg mobil, lalu pergi menuju truk berniat untuk memberikan perlawanan kepada Lloyd. Disusul dengan keluarnya Bill untuk mengambil uangnya yang ada di lemari. Kevin yang mencari obat untuk Chase menemukan sebuah dokumen yang membuatnya terkejut. Sedangkan di luar, tanpa diduga Owen berhasil main petak umpat dengan Freddy dan mengelabuinya, yang membuat Bill dan Lloyd terlibat baku hantam memperebutkan pistolnya saat Freddy berhasil menghentikan truknya. Loren yang melihat datangnya Chase dan Kevin segera mengajak Owen untuk kabur. Yang tak lama mereka mendengar suara tembakan di mana Lloyd berhasil membunuh Bill. Loren dan Owen terus bergerak sementara Chase berusaha memberitahu apa yang ditemukannya kepada Lloyd. Namun Lloyd tidak mempedulikannya dan meminta untuk mengejar Loren dan Owen. Dengan tangan yang pendarahan membuat Loren berhenti meringis kesakitan. Sementara Owen memutar otaknya untuk membuat sebuah jebakan untuk Chase dan Kevin. Setelah dapat, Owen mengeluarkan cutter dari mulutnya dan alat P3K untuk mengobati luka Loren. Disusul dengan mengeksekusi jebakannya. Freddy yang lagi mencari uangnya menemukan dompet yang disembunyikan oleh Loren, yang ternyata berisi sejumlah uang. Sedangkan Lloyd menemukan dokumen yang dimaksud oleh Chase, di mana dokumen rumah sakit itu menunjukkan bahwa Owen berbahaya untuk diri sendiri dan orang lain, yang disertai dengan foto-foto perbuatan Owen. Chase dan Kevin yang mengejar Loren dan Owen melihat jejak yang ditinggalkannya. Yang gak taunya adalah pancingan yang membuat Chase terkena jebakan Owen yang mematahkan kakinya. Chase meminta Kevin untuk mengejar mereka hingga ke sebuah jembatan. Hingga akhirnya Kevin menemukan Loren di kolong jembatan. Lalu Owen muncul dari belakang dan memancing Kevin ke tempat jebakannya. Sayang jebakannya berhasil dihindari, yang untungnya Loren datang langsung menewaskan Kevin dengan pisaunya. Sementara agen properti menepati janjinya untuk datang ke rumah Bill. Namun dia bertemu dengan Lloyd dan melihat tangan Lloyd terdapat bercak darah. Saat dia berusaha kabur, Lloyd langsung menembaknya dan tewas di tempat. Di sisi lain, Owen membersihkan luka Loren dan memakaikan jaket milik Kevin. Lalu mereka berhasil keluar dari hutan dan menemukan sebuah showroom mobil. Di sana Owen berhasil membuka pintu showroomnya dan bergegas mengambil kunci mobil. Namun karena banyaknya mobil membuat mereka bingung menemukan mobilnya. Yang tak lama Owen melihat Floyd dan Freddy datang menggunakan mobil agen properti. Dan terjadilah kucing-kucingan di sana. Freddy yang berhasil menemukan Loren, tiba-tiba Owen datang menewaskannya. Sayang Owen terkena tembakan dari Lloyd dan langsung membawa Loren ke dalam mobil. Sementara Owen berhasil selamat dari tembakan itu berkat lempengan besi yang disimpannya. Lalu melakukan operasi sendiri untuk mengeluarkan peluru yang tertanam di perutnya. Dilanjutkan dengan menyusul Loren ke rumahnya. Lloyd yang membawa Loren kembali ke rumahnya meminta Loren menunjukkan sisa uangnya. Namun Loren mengulur waktunya dengan bertanya apa yang akan dilakukan dengan uang sebanyak itu. Lloyd mengatakan bahwa dirinya hanya menjalankan pekerjaannya. Saat itulah Loren menyinggung Lloyd dengan mengatakan bahwa Lloyd hanyalah seorang pesuruh. Lloyd yang murka ingin menembak Loren tiba-tiba kepikiran untuk menguasai semua uangnya dengan menembak spring bed yang ternyata uangnya berada di dalam sana. Hal itu dimanfaatkan Loren untuk menyerang Lloyd dan kabur darinya. Namun tiba-tiba
Ternyata Chase datang kembali. Lloyd yang ingin menguasai uangnya langsung menembak Chase saat itu juga. Sementara Owen yang sudah kembali ke rumah menyiapkan jebakan jitu untuk Lloyd. Sedangkan Lloyd yang mencari dan mengambil koper untuk membawa uangnya menemukan semua uangnya sudah tidak ada. Lalu melihat uang selembar demi selembar yang mengarah ke basement. Yang akhirnya Lloyd terkena jebakan jitu dari Owen di setiap langkahnya. Owen mengakhirinya dengan menjatuhkan sebuah lemari. Paginya, Lauren terbangun di pangkuan Owen yang terlihat tenang dan santai, seakan-akan tidak terjadi apapun. Lalu mereka pergi mendatangi Bella Vance dan meninggalkan foto-foto bukti pekerjaan Lloyd. Di sana, Bella Vance sumringah melihat kinerja Lloyd memuaskan, namun seketika terdiam melihat foto anak buahnya tewas semua. Yang ternyata, Lauren dan Owen berniat untuk sekalian menewaskan Bella Vance dengan menabrak trailernya. Tamat. Oke, jadi kesimpulannya, orang-orang yang memiliki gangguan emosional sepertinya dapat diandalkan. Terlebih dalam kasus di film ini, di mana Owen tidak terima keluarganya dibunuh begitu saja. Owen ternyata juga jenius dalam meracik jebakan atau perangkap yang mematikan. Positifnya dari kejadian ini membuat hubungan Owen dan Lauren menjadi akur. Bahkan bisa saja mereka pacaran terus menikah karena mereka tidak ada hubungan darah sama sekali. Dan terjadilah stepsister. Pesan moralnya adalah jangan pernah macam-macam dengan orang seperti Bella Vance kalau kalian tidak mempunyai anak seperti Owen. Semoga kalian terhibur, sampai jumpa di video berikutnya.